Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Jujutsu Kaisen episode 2. Jadi, tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Ketika melihat adegan yang ada pada episode ini, gue cukup terkejut juga ya dengan adegan aksinya. Jika Anda sudah menonton review saya pas episode 1, saya sudah memberikan kata-kata bahwa ada tanda-tanda adegan pertarungannya yang akan bagus dan seru untuk ditonton. Dan ternyata benar, karena terlihat dalam episode ini adegan aksinya luar biasa halus banget. Dan jujur saja, pada awalnya, ekspektasi gue mengenai adegan aksinya ya bagus-bagus aja, biasa aja gitu. Tapi malah terlihat hasilnya luar biasa halus banget. Tidak menyangka juga ketika menonton episode 2 di sini. Memang kalau ngomongin anime genre shonen emang super ya kalau menyangkut adegan aksinya. Dan juga sepertinya rating ini anime mulai meningkat ya ketika episode 2-nya itu muncul. Karena pada awal-awalnya di angka 7 mendekati 8. Dan sekarang sudah di angka 8 nih, akibat dari episode 2-nya yang cukup seru dan hype juga di bagian aksinya. Terlebih lagi adegan-adegan yang cukup membuat gua hype itu dari animenya membuat cerita semakin terkesan lebih kerasa dan lebih nyangkut ke penonton. Dan vibe-nya juga terbangun dengan cukup rapi dan tanpa disadari oleh para penonton juga. Jadi super banget ya. Terlebih lagi di sini kita sudah diberikan penjelasan mengenai masa lalu Sukuna dari ceritanya dan kenapa jarinya aja yang diincar. Terlebih lagi cerita dari Itadori yang masuk ke Akademi Jujutsu yang terletak di tempat wisata Jepang itu. Nah, dan semua itu akan saya bahas secara bertahap dalam video ini. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan episode 2 dari seri anime Jujutsu Kaisen? Tulis kolom komentar ya, dan bagikan video ini agar yang lain juga bisa tahu mengenai anime sekeren ini, agar mereka juga ikutan nonton dan melihat pendapat kalian ada dalam video ini. Thank you ya. Pada pembahasan pertama mengenai grafis dari cerita dan vibe-nya dulu ya, yang akan saya bahas. Karena ini sesuatu yang memang sangat luar biasa. Hal ini bermula pada adegan awal episode yang langsung saja ditunjukkan mengenai pertarungan antara si Sukuna dengan gurunya yang bernama Satoru Gojo. Di mana Sukuna yang dipersilahkan keluar oleh si Itadori untuk 10 detik saja langsung melawan Gojo dengan kekuatan maksimal. Belum maksimal sih, cuman kekuatannya aja sudah dahsyat ya. Dalam adegan pertarungan mereka inilah yang membuat mata gue terbuka lebar ketika menontonnya. Sempat gue ulang-ulang ketika melihat adegan aksinya yang frame by frame dilakukan, yaitu adegan ketika Gojo memukul Sukuna, di mana hal itu sungguh luar biasa dari angle kameranya yang langsung memutar melewati badan kedua orang ini kan. Itu halus banget sih. Smoothnya udah kayak di film-film asli Hollywood gitu pergerakannya. Mungkin dalam proses pembuatan pertarungan di sini mereka ada memakai track movement orang asli. Mungkin ya sama seperti dari seri anime God of High School, di mana mereka menggunakan track movement real time untuk jadi patokan pergerakan dari karakter di animenya. Itu cuma perkiraan saya saja, karena saya juga melihat histori pembuatan anime itu sekarang sudah mulai maju. Itu perkiraan gua aja sih, makanya terlihat kayak halus banget dan smooth banget pergerakannya di sini. Dan juga melihat hasil aksi smooth kayak gini tuh, makanya jadi teringat seperti GOH, dimana ini sudah ngepas suasananya dan ditambah grafisnya juga tidak terlalu cerah dan terang, membuat vibe penonton itu semakin terbangun dan seru gitu untuk dilihat. Ini super banget sih, dan teringat juga kan ini dari seri shonen yang memang akan fokus pada sesi pertarungannya. Tapi jika dilihat lagi teman-teman, mereka itu nggak cuma fokus sama adegan aksinya aja loh. Karena jika kalian sadar, mereka membuat suasana dari tempat markas sekolah Jujutsu itu saja sudah bagus banget visualnya. Terlebih itu tempatnya kan tempat wisata ya di Jepang. Oleh karena itu, mungkin mereka sengaja dibuat bagus tempatnya untuk menarik turis wisatawan untuk datang ke tempat itu. Karena melihat suasana pas Itadori lagi jalan sama si Gojo aja, mereka sengaja ngambil adegan batu-batu dan tempat-tempat yang memang terlihat menarik gitu ya. Bisa dibilang sekalian promosi gitu kan. Cerdas caranya. Malahan ketika melihat yang begini aja, jadi makin pengen kan jalan-jalan gitu ke Jepangnya langsung. Walau cuma angan-angan, ya tidak apa-apa untuk bermimpi ya. Masuk ke dalam pembahasan kedua, di mana kita semua sudah melihat dan mendengar sedikit mengenai Sukuna yang dulunya adalah manusia dan menjadi iblis. Terlebih juga akibat kekuatannya yang sangat dahsyat, dia dipanggil dengan nama Raja Kutukan. Di mana hal ini membuat banyak orang dari dulu sampai sekarang masih cukup takut dengan sebuah eksistensi yang memiliki kekuatan luar biasa seperti Sukuna. Apalagi kita ngomongin tentang kutukan ya. Dan juga sebenarnya pada komiknya, cerita pasti mengenai masa lalu dari Sukuna ini masih belum diperlihatkan secara jelas. Namun pada zaman
dahulu akibat kekuatan dan perilakunya yang di luar batas, akhirnya para saman atau dukun lah kalau bahasa Indonesianya, mengumpulkan kekuatan mereka untuk mengakhiri ancaman dari Sukuna yang sudah melakukan banyak kejahatan. Seperti yang ada pada episode ini, menurut penjelasan dari Gojo si gurunya yang bilang kalau Sukuna itu digambarkan memiliki 4 tangan akibat kekuatan kutukannya yang semakin besar. Oleh karena itulah, para dukun atau saman bersama-sama pergi melawan Sukuna dan mengakhiri kekejaman dari perilaku Sukuna yang sudah meresahkan manusia itu sendiri. Tapi sayangnya kan ya, karena tubuh Sukuna yang bisa dibilang adalah kutukan itu sendiri, para saman tidak bisa menghancurkan tubuhnya secara keseluruhan. Oleh karena inilah, tubuh dari Sukuna akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi dan dijadikan sebuah barang kutukan atau jimat kutukan ya. Dan gue sebenarnya dapat pertanyaan mengenai kenapa yang difokuskan itu hanya jari Sukuna aja, bukan badannya. Jadi gini, kalau dari penggambaran cerita yang ada, tubuhnya itu hancur harusnya, kalau tidak salah ya. Tapi jari-jarinya inilah yang tidak bisa hancur dan menjadi incaran para iblis agar bisa mendapatkan kekuatan yang besar seperti Sukuna. Kenapa begitu? Kalau melihat dengan jelas dari cerita serinya, jari-jari inilah yang dipakai untuk menggunakan kekuatan kutukan. Gini, jika kalian sadar ya teman-teman, kalau setiap ada adegan pertarungan di sini, mereka akan berpose dengan jarinya dulu atau dengan tangannya. Itu dilakukan seperti aba-aba atau persiapan untuk menggunakan mantra atau kekuatan kutukannya. Kasarnya seperti ninja di seri anime Naruto yang harus berpose dulu baru mengeluarkan jurusnya. Nah, ini mirip-mirip ya jika ada yang tidak mengerti kenapa jarinya yang jadi fokus utama dalam ceritanya. Maksudnya begitu, karena jari-jari inilah yang dipakai untuk menggunakan kekuatan kutukan di sini. Makanya difokuskan pada jarinya Sukuna. Terlebih dia ada 4 tangan. Jadi ada 20 tangan. Kalau nggak salah 20 tangan atau kurang. Pokoknya segitulah pokoknya. Dia punya ada 4 tangan, jadi kira-kira ada 20 jari harusnya kalau nggak salah. Lalu ada sedikit pembahasan aneh dari pikiran saya aja. Jadi gini, pas denger penjelasan ini tuh, gue juga langsung mikir ya, kekuatan kutukan sendiri digunakan untuk melawan kutukan lain. Bener kan? Jadi, misalkan peranggapannya kayak di Indonesia, ada orang yang kirim santet nih ke toko orang nih ya, agar sepi nih. Terus dibales lagi pakai dukun yang lebih sakti ya. Dikirim lagi santet ke orang yang ngirim santet sebelumnya. Itu sih yang sering kita lihat kan di Indonesia ya. Jadi para dukun di Indo mungkin ada belajar di Akademi Jujutsu kali ya, seperti Itadori di sini. Untuk pembahasan terakhir, mungkin saya akan ngasih spoiler sedikit mengenai karakter perempuan yang ada pada ending episode 2 di sini. Tidak banyak-banyak, cuma beberapa informasi mengenai karakter cewek ini aja dan cerita selanjutnya. Jika kalian tidak mau kena spoiler, kalian bisa close aja langsung videonya. Untuk kenyamanan bersama aja nih ya. Karakter perempuan yang kita lihat di ending itu adalah murid ketiga yang dibicarakan oleh Gojo, yang bernama Nobara Kugisaki, di mana dia ini adalah seorang perempuan pengguna kekuatan kutukan dengan senjata, palu, paku, dan boneka jerami. Kalau kalian tahu mengenai kutukan boneka jerami di Jepang, yang kalau kalian benci seseorang, ambil foto atau bagian tubuh dari orang yang dibenci, lalu masukkan ke boneka jerami itu dan pakukan bonekanya ke pohon keramat. Nah, ini mirip-mirip itu ya. Seperti itu kekuatan dari karakter kita di sini yang cewek, dimana dia tidak butuh pohon untuk menggunakan kekuatannya. Tenang saja, nggak seperti itu, ribet dong ya kalau kayak gitu. Tapi dia bisa mengenai lawannya dengan kekuatan ini tanpa mendekati musuhnya. Jadi dia punya multi weapon atau apalah sebutannya. Pokoknya senjata dia ini bisa menggunakan atau mengenai lawannya dari jarak dekat dan jarak jauh ketika dia ini menggunakan kekuatannya. Maksudnya gitu ya. Dan dia cukup keren loh karakternya. Di sini walaupun cewek, kekuatannya bukan main-main ya. Beda sama di anime lain. Cewek dijadikan bahan pelengkap cerita. Di sini ceritanya semua karakter itu hidup ya. Punya fungsi mereka masing-masing. Jadi nggak useless lah, nggak ada gunanya atau semacamnya gitu. Semuanya ada bergunanya, semuanya berfungsi. Ada tugas mereka masing-masing, ada keuntungan mereka masing-masing, kayak gitulah maksudnya. Dan untuk cerita selanjutnya, spoilernya, kita masih akan bisa melihat pertarungan yang gak akan kalah serunya. Karena di episode selanjutnya, Itadori dan teman-teman kelasnya ini, yang cuma bertiga, akan melakukan misi pertama mereka melawan iblis, di mana ini akan sangat seru banget. Dan kita bisa langsung melihat kekuatan dari si karakter cewek kita di sini, dan melihat iblis yang sedang menyekap anak-anak. Dan segitu dulu spoilernya. Kelamaan juga, durasinya juga gak enak juga kan ya.
Nah, itu pendapat gue mengenai Jujutsu Kaisen episode 2. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan di video ini, tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.